lihatlah video ini dan ambillah pelajaran dari video orang yang berusaha untuk menekan Habib Rizik dengan fisiknya, dan apa yang terjadi, Allah bikin dia mendekam di rumah sakit. Yuk kita lihat video berikut ini. Dibayar kontan aparat yang menyeret Habib Rizik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahayati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dengan konten yang spektakuler ini, dengan konten yang bisa menghasilkan ladang jariah, dengan cara kita sebarkan, kemudian kita informasikan kepada seluruh sanak famili, keluarga dan tetangga serta sahabat kita agar bisa menjadi ladang jariah. Sahabatku, kami doakan selalu senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari wabah Covid dan pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita yang terbaru dari Kabar Eskrim News Source, sudah cukup bukti polisi penembak Laskar FPI jadi tersangka. Masya Allah, luar biasa. Jadikan tersangka. Sudah dijadikan tersangka karena bukti sudah cukup. Sebenarnya dari dulu bukti sebenarnya sudah cukup. Tapi karena mungkin ini dan itu, ono dan ini, pertimbangan-pertimbangan, intimidasi. Maka apa yang terjadi? Sekarang sudah cukup bukti, tidak bisa ngelak lagi. Gelora.co, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara awal dalam kasus 3 anggota Polda Metro Jaya terduga unlawful killing keempat Laskar FPI pengawal Habib Rizik. Dari kemarin tuh ditulis unlawful killing terus, padahal bukan unlawful killing, tapi betul-betul adalah pembantaian. Masya Allah. Yang unlawful killing itu, yaitu mohon maaf tembak-menembak, mesti ada yang kena. Ini satu pun dari pihak kepolisian tidak ada yang kena. Bagaimana itu disebut dengan unlawful killing? Yang kedua, senjatanya sudah dicari tahu belum? Betul tidak? Di mana penjualnya? Dan kemarin sudah ada beberapa yang mengusut dan ketemu tempat pengambilan senjata, ternyata itu yang membeli senjata bukan dari FPI, tapi dari utusan. Masya Allah. Utusan siapa? Itu yang tidak tahu. Kasus tersebut juga telah naik dari status penyelidikan ke penyidikan. Beda ya, penyelidikan dengan kepenyidikan. Yang pertama, dia itu statusnya itu dalam artian sebagai saksi. Sekarang dia naik menjadi sebagai tersangka. Dan diputuskan pada 3 Maret 2021, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Komjen Pol? Sama-sama kita simak, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ditanya kapan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka, Kabar Eskrim menyerahkan di Tipidum Bareskrim Polri. Jadi tanya saja ke Dirtipidum, ujarnya. Nah, ini lempar-lemparan kayaknya ini. Masya Allah, gimana ceritanya ini? Ya, kapan mau bisa selesai? Judulnya bukan main, ujungnya pas dibaca begini, ya Rahman. La ilaha illallah, luar biasa. Ya, tapi mudah-mudahan kita coba nanti tanya ke Dirtipidum, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara atas laporan polisi terhadap 3 anggota Polda Metro Jaya terduga unlawful killing terhadap 4 pengawal Habib Rizik pada Rabu 10 Maret. Lalu, apa yang terjadi? Unlawful killing sendiri memiliki arti pembunuhan terhadap manusia dengan cara melawan hukum. Dalam kasus tersebut, Komnas HAM menyebut ada pelanggaran dilakukan 3 anggota polisi di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang sekarang sudah dimusnahkan. Masya Allah, luar biasa, sahabatku yang dirahmati Allah. Ini dahsyatnya sahabat, betapa luar biasanya ya.
Jadi mereka mengatakan itu unlawful killing, mereka mengatakan itu ada tetap juga sebagai pelanggaran di kilometer 50. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan betul-betul sesuai dengan judul bahwa yang 3 tersangka itu sudah ditetapkan sebagai, yang 3 saksi itu ditetapkan sebagai, 3 anggota Polri itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan mudah-mudahan dari 3 tersangka ini insya Allah akan mendapatkan lagi tambahan data siapa dalang atau aktor atau aktivis atau penjabat yang ada di balik perintah penembakan tersebut. Karena dengan dapatnya ini maka ibaratnya seperti mata rantai yang tidak putus, tersambung terus siapa aktor utama di balik penembakan ini, dan pasti ada niat ingin membunuh Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kami sampaikan berita aktual, berita ternama, berita yang terkini, dan berita yang sesuai dengan pesan baginda Nabi Muhammad. Kul al-haqqu law kana mura. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Maka hati-hatilah wahai engkau penembak 6 laskar. Lihat, orang yang sudah melakukan kezoliman, ya, maka akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala kezolimannya juga. Kes saat seorang penyidik yang mendorong Al-Habibana masuk ke ruangan sidang online yang ada di Barreskrim dengan cara mengaitkan tangan Al-Habibana ke belakang. Apa yang terjadi saat ini? Dia sedang mendekam di rumah sakit dan jatuh sakit. Karena apa? Karena ternyata sesuai dengan yang disampaikan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad bahwa Al-Habibana adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doanya Rasul yang pernah dilayangkan oleh Rasul. Allahumma adin man adahum wa wali man walahum. Ya Allah, celakakan orang yang mencelakakan cucuku. Ya Allah, tolong orang yang menolong cucuku. Maka engkau wahai orang-orang yang ingin mencelakakan cucunya Rasulullah Al-Habibana Muhammad Rizik, berhati-hatilah. Lihatlah video ini dan ambillah pelajaran dari video orang yang berusaha untuk menekan Habib Rizik dengan fisiknya, dan apa yang terjadi, Allah bikin dia mendekam di rumah sakit. Yuk kita lihat video berikut ini. Dibayar kontan, aparat yang menyeret Habib Rizik ke dalam ruang sidang dengan memelintir tangannya hingga lebam, seketika langsung jatuh sakit setelah beliau keluar dari ruangan sidang. Tahan lagi, kepala saya pusing, terus badan juga udah gak enak, lemas gitu kan. Jadi jalan juga harus dipapah sama teman. Kau pikir kau sedang melawan siapapun? Habib Rizik itu adalah Juriyah Rasulullah. Jangan macam-macam dengan beliau. Kualat kan jadinya. Hanya dengan menerima uang suap 1,5 miliar, kalian sudah berani-beraninya mengambil hak hukum terhadap Habib Rizik. Sehingga kalian persekusi beliau dalam ruangan sidang, yang mana beliau tidak menghendaki persidangan dalam bentuk online tersebut. Dibayar kontan, aparat yang menyeret Habib Rizik ke dalam ruang sidang dengan memelintir tangannya hingga lebam, seketika langsung jatuh sakit setelah beliau keluar dari ruangan sidang. Kasus karantina kesehatan yang menjerat Habib Rizik mengaku didorong dan dipaksa untuk mengikuti sidang online tersebut. Untuk diketahui, Habib Rizik Syihab dengan nada tinggi di hadapan jaksa penuntut umum yang menyebutnya di rutan Barreskrim menyatakan tidak ingin mengikuti sidang online. Setelah tertunda beberapa menit, Habib Rizik akhirnya mengikuti sidang tersebut. Itu pun karena tangannya dipelintir hingga lebam dan dipaksa untuk menghadiri sidang online tersebut. Saya didorong, saya tidak mau hadir, sampaikan pada majelis hakim. Saya tidak ridho dunia akhirat.
Saya dipaksa, saya dihinakan, seru Habib Rizik menggunakan mikrofon yang tersedia di ruang sidang Bareskrim pada Jumat 19 Maret 2021. Habib Rizik pun berkukuh untuk meminta walk out dari ruang sidang dan mempersilakan sidang tetap berjalan meski tanpa kehadirannya. Ia mengatakan, silakan majelis hakim melanjutkan persidangan tanpa saya, karena saya tidak menghendaki secara online. Dibayar kontan, aparat yang menyeret Habib Rizik ke dalam ruang sidang dengan memelintir tangannya hingga lentam, seketika langsung jatuh sakit setelah beliau keluar dari ruangan sidang. Akhirnya sore saya sudah tidak tahan lagi. Kepala saya pusing, terus badan juga udah gak enak, lemas gitu. Jadi jalan juga harus dipapa sama teman. Subhanallah, begitu luar biasa dan dahsyatnya sahabatku yang dirahmati Allah. Ternyata apa yang terjadi? Allahu Akbar, doanya Rasulullah dikabulkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jadikan ini sebuah pelajaran. Dan sahabatku yang dirahmati Allah, janganlah engkau pernah menyakiti orang lain. Karena Nabi mengajarkan, apa kata Nabi? Man sa'adun nas sa'adan nas. Kalau kau ingin dibahagiakan orang lain, maka bahagiakan orang lain. Apalagi ketika kau membahagiakan cucunya Rasulullah, nanti dunia akhirat kau akan dibahagiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Allah yang akan membahagiakanmu, karena Allah cinta sama Rasul. Saking cintanya Allah, Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah tidak pernah merintahkan salat kemudian Allah salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita salawat, Allah yang pertama kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Rasul dengan mencintai cucunya. Kita jaga cucunya bagaimanapun dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi tabayun buat kita semua, bisa menjadi pusat perhatian agar kita mendapatkan hidayah, agar menjaga cucunya Rasulullah jangan sampai disakiti lagi, supaya kita tidak dapat musibah dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.